Halo, selamat datang di channel Ngobrolin Investasi. Di channel ini sifatnya kita ngobrol nih, jadi ada beberapa bahasan yang biasanya gue bahas tentang saham. Untuk kali ini kita akan bahas salah satu news yang biasa beredar di IHSG ya. Kalau kita main saham, biasanya kalau kalian ketinggalan news, kadang ada kesempatan yang hilang lah gitu. Cuman dibayangkan sih news juga akan ada yang namanya news tuh sangat-sangat banyak, tapi mana yang benar dan mana yang salah itu kita tidak tahu. Tapi biasanya kita harus mengkonfirmasi dengan apa yang terjadi di pasar. Contohnya adalah ini. Jadi ini adalah hari ini ada forward ya, maksudnya ini kan biasa nih formatnya WhatsApp di grup WhatsApp. Nah, ini tuh biasanya ada berita-berita seperti ini. Nah, ini tuh buy if break ini adalah salah satu berita bukan mengenai fundamental, bukan mengenai isu perusahaan, tapi ini adalah mengenai si technical analysis. Nah, jadi jika mampu break, maksudnya jika berada lebih dari 370 dan bertahan di atasnya, ESA ini berpotensi menguat hingga 422 dengan target minor 384. Stop loss jika lebih di bawah 340. Seperti itu. Nah, ini kalau bisa dilihat sahamnya adalah ini ya. Surya Esa Perkasa Tbk. Ini adalah si garis support resistance yang dia buat berdasarkan technical ini ya. Ini analisa technical simple si support resistance. Nah, di sini tuh biasanya ada garis yang namanya Fibonacci gitu. Biasa tergantung analis sahamnya, biasanya dia mempunyai gaya tradingnya tersendiri gitu. Tapi yang namanya broker, mereka harus menginformasikan para nasabah atau para pemain saham gitu ya, biar meningkatkan transaksinya gitu. Karena itu adalah tujuan dari si broker. Tapi memang informasi yang kalau bisa digambarin sedikit sih ya, anggap ini tuh news yang ada gitu ya. Nah, cuman kalian harus memilih. Nah, informasi sekecil ini yang mungkin, informasi sekecil ini yang mungkin akan berguna untuk kalian dalam bermain saham. Seperti itu. Jadi nggak semuanya ini kita bisa lihat, tapi hanya sekecil ini. Bahkan lebih kecil lagi ya, karena news tuh banyak banget gitu. Nah, itu adalah perumpamaannya gitu. Tapi kita akan lihat nih ya, si technical analisa untuk si SSA ini ya, si Surya Esa Perkasa. Ini biar lebih jelas, ada di chart Nexus. Ini gue salah ya. Nah, dia tuh mengambil garisnya bahkan dari bawah sini. Nah, seperti ini. Itu cuman, nah, dia gambarnya ada seperti ini. Jadi ini adalah yang digambarkan. Ini ada garis support, ini ada garis resistance. Dia bilang buy if break, beli jika dia berada di atas 370. Ini gue garisin 370. Nah, ini tuh adalah garis yang namanya si garis ini ya, garis resisten di sini nih. Beli jika berada di atas garis resisten. Ini adalah yang namanya analisa technical sistem support resisten ya. Jadi kan gampang tuh ngelihatnya. Kalau dia break ke bawah, dia akan turun. Jika dia break support, dia akan turun. Tapi jika dia break resisten, dia akan naik. Seperti itulah analisanya. Dan sekarang sebetulnya kita bisa lihat nih, untuk si saham ESSA sekarang, dia tuh berada di 374. Nah, berarti break ini dia kan berhasil nih. Tapi apakah break ini bisa bertahan di hari ini di atas 370? Kalau menurut saya sih ya, hari ini masih dia lebih tinggi nih di 374. Gitu. Tapi kan menurut berita yang tadi di atas 370 dia disebutnya udah break. Tapi menurut saya sih ini harusnya di atas 374. Nah, jadi kita lihat nih. Kebetulan ini ada di 374. Tapi sebelumnya dia kalau nggak salah tuh, dia sempat sampai ke 382. Harga tertinggi di hari ini. Seperti itu. Jadi ini pasti pasar akan bergerak terus-menerus sampai ke sore ini ya, sampai jam 3. Nanti kita lihat apakah dia berhasil closing di atas 374 atau 370. Seperti itu.
Karena setelah dia break, nah berarti dia akan memasuki yang namanya garis support resistance yang baru, seperti itu. Jadi support resistance ini udah tidak berlaku, biasanya kita akan membuat yang namanya satu garis support dan resistance yang baru, seperti itu. Dan paling gampangnya sih, garis resistance sebelumnya akan menjadi garis support yang terbaru. Dan kemarin juga ini kan sempat dibahas nih ya, sedikit saya bahas lagi kembali tentang si indeks saham. Ini adalah yang kita lakuin ya waktu kemarin di tanggal 19. Oh ternyata ini ada garis support, ternyata break support, tapi ternyata dia sempat bertahan di sini. Ada satu resistance baru yang kebentuk di sini, tapi pada akhirnya dia berhasil break resistance 1, lalu ini break resistance 2. Tuh, waktu itu sih kemarin saya analisanya ketika di sini ya, ketika ada garis ini belum ada candle yang putih ini. Ternyata IHSG beneran gitu ya, secara nyata gitu di break, dan akhirnya dia ada di 5950. Nah biasanya tuh akan setelah kayak gini dia pasti akan naik lagi gitu, tapi sampai kapan, nah biasanya kita akan narik garis lagi lebih jauh. Misalnya ini akan ada yang namanya resisten 2 seperti itu. Nah, ini akan jadi channelnya. Nah channelnya akan menjadi sebesar ini gitu kalau ini break gitu ya. Cuman kalau kita melihat arah yang paling dekat adalah ya dia pasti naik lagi gitu. Sekarang kan udah di 6000 berapa nih tadi, 6018. Itu udah cukup tinggi ya, 6018 udah cukup di sini berarti si grafiknya seperti itu. Jadi ada berita baiknya adalah indeks cukup tertahan ya, dia akan coba naik lagi, dan kita lihat nih gitu apakah ini akan terus naik dan tidak turun gitu seperti pada keadaan ekonomi normal, atau ini hanya swing aja gitu ya. Maksudnya kita masuk ke channel baru di support resistance yang baru seperti itu. Nah kebetulan juga ini mungkin nggak tahu ya ada sangkut pautnya dengan Bitcoin atau enggak, karena yang namanya spekulator di Indonesia juga gua rasa cukup besar ternyata. Jadi kemarin ada temen seorang trader saham, dia bilang oh ternyata transaksi orang Indonesia di Bitcoin per harinya mencapai ini 2 triliun gitu. Dan bayangkan jika si 2 triliun itu dana permainan spekulasinya pindah ke pasar saham gitu. Nah pasti ada kenaikan yang namanya si indeks juga gitu, karena semakin banyak dana yang masuk, semakin besar kemungkinan untuk naik gitu. Nah ini kita lihat ya, si Surya Esa ini dia masih terus perang, karena biasanya tuh semua trader dan semua analis tuh mengikuti yang namanya analisa teknikal seperti itu. Jadi ketika ada satu saham yang break, pasti ada pemicunya. Biasanya sih bandar yang menaikkan. Nah biasanya kita sebagai retail ya, maksudnya tuh pemain saham tapi retail tuh ya, kita belinya kan nggak bisa terlalu banyak gitu ya. Nah tapi biasanya tuh bandar tuh ngedukung dulu nih, biasanya dia nge-break dulu, lalu mereka nahan gitu, misalnya nahan di 370 gitu. Ini saya juga nggak tahu sih ya bandarnya siapa gitu. Nah, tapi ini transaksi terbanyak adalah YP itu sebenarnya ini ya Mirai Asset yang gue pakai. Seharusnya sih dia bukan bandar, tapi banyaknya orang-orang retail seperti itu, yang trader seperti gua yang mainnya sendiri gitu, bukan institusi yang menggerakkan dana banyak orang gitu ya, dananya nggak besar gitu. Jadi kita akan lihat aja nih perang ini, pertanyaannya close-nya di harga berapa. Tapi jika berhasil close di atas 370 atau 374 berarti sudah dikonfirmasi untuk breaknya gitu. Sebenarnya kalian harus beli di angka berapa, seperti itu ya. Jadi biasanya tuh ketika ada kemarin juga kan waktu itu gue sempat ditanya sih ya sama temennya. Jadi ketika ada terjadi break seperti ini, sebetulnya tuh kalian belinya di harga berapa, seperti itu. Tadi ntar Surya Esa Perkasa. Nah gue bahas lagi. Jadi biasanya tuh ketika beli, kan konfirmasi break atau tidaknya itu ada di hari penutupan setelah jam 3.
harga tutupannya berapa. Seperti itu. Tapi biasanya ketika terjadi hal-hal seperti ini, ada beberapa orang yang cenderung belinya ketika memang dia benar-benar break. Misalnya kan kalau gua bilang di 374, nah dia tuh belinya pada saat hari trading ini di 375 atau 376. Biasanya pokoknya konfirmasi break dia akan beli gitu. Karena ketika misalnya tutup nih ya, tutup hari pun kemungkinannya ada banyak. Apakah dia bisa tutup di atas 374? Pertanyaan utamanya adalah itu. Jika iya, tutupnya di berapa? Misalnya kalau tadi ya di 382. Tutupnya di 382, harga tertinggi dari hari yang sekarang ya di trading pertama, karena sempat dibawa ke 382 ini. Tuh udah bahkan transaksi volume di 380 cukup ramai, paling banyak malah. Gitu. Nah, jadi tapi ketika kita nunggu harga penutupan biasanya itu udah cukup telat. Gitu, karena kita nggak bisa masuk lagi di 374 atau 375, tapi kita masuknya di 380 seperti itu. Nah, 380 atau 382. Jadi ada beberapa orang yang cenderung membeli seperti itu, tapi ada beberapa orang yang cenderung nutup, tunggu harga tutupan, dan itu sebagai konfirmasi, oh ini beneran break gitu, bukan false break atau apa-apa gitu. Karena ada beberapa orang yang nunggu lagi sampai ada support baru. Nah, ketika ada support baru dia baru beli gitu. Nah, itu adalah gaya-gaya permainan saham yang berbeda-beda setiap orangnya gitu. Tapi gua bakal jelasin itu di sini. Seperti itu. Jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan feel free ya buat nanya apa gitu. Nah, biar gua juga bisa ada konten nih gitu untuk selanjutnya mau bahas tentang apa gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.